Shalom, selamat pagi jemaat yang hadir di sini yang mempersiapkan ibadah online ini maupun jemaat yang berada di rumah. Atas nama Badan Pengurus Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Sani Akihari Tehu Puring. Untuk itu kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan terambil dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan 3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jamak, sehingga diberilah Lepaskanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu Bapa, penuhi dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, baik di rumah-Mu di sini maupun di rumah masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan anugerahkan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa, karena hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya ibadah ini. Amin. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing kita dalam ibadah ini terambil dari Mazmur ayatnya nomor 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itu, marilah kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus.
Dan kami mengaku bahwa kami telah berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami atas segala dosa yang kami buat dalam kehidupan kami. Dan kiranya Bapa memimpin kami menuju kehidupan kekal melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 36 yang mengatakan barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 384, ayat pertama dan ayat yang ketiga, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sangkar tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya. Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, urapilah kami, berilah kepada kami hikmat akal budi yang datang daripada-Mu, baik kepada hamba-Mu yang hina ini, untuk menyampaikan firman-Mu maupun kepada semua jemaat yang ada di rumah-Mu maupun di rumah mereka masing-masing, agar supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan ini. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengar dan sahutilah kami, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 9, ayat yang ke-8 hingga yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi.
maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja mendengar firman Tuhan ini, tetapi teristimewa melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, perlindungan Allah kemarin, hari ini, dan esok adalah tema khotbah dalam ibadah minggu kedua tahun yang baru 2021. Perlindungan Allah kemarin, hari ini, dan besok mengacu kepada 3 peristiwa sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Kisah-kisah Alkitab berikut yang terjadi antara lain dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17 bacaan kita hari ini. Sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi adalah waktu yang lama sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31, sekitar tahun 60 sampai 63 Masehi adalah tentang waktu di mana Yesus Kristus hidup. Dan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, sekitar tahun 57 Masehi adalah tentang waktu setelah Tuhan Yesus mati. Nah, dalam Alkitab kita menemukan beberapa cerita tentang belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa Dia tidak akan membiarkan ciptaannya menjadi sia-sia. Dia menepati firman-Nya kemarin, hari ini, dan juga besok. Nah, kita lihat peristiwa yang pertama di dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17 bacaan kita. Allah berfirman tentang perjanjian abadi antara Tuhan dan semua makhluk hidup di bumi. Dalam hal ini Tuhan telah berjanji bahwa tidak akan ada lagi banjir air atau air bah yang akan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Nah, kita menemukan janji Allah itu di dalam ayat yang ke-17. Dalam ayat ini Tuhan berfirman, ketika pelangi ada di langit, aku akan melihatnya
dan mengingat perjanjian abadi antara aku dan semua makhluk hidup di bumi. Melalui air bah, Tuhan ingin melepaskan ciptaannya dari segala sesuatu yang tidak baik dalam pandangan Allah. Dan di sisi lain, Allah ingin menjadi dunia awal yang baru dengan batu tulis yang bersih. Zaman dulu belum ada kertas toh, ditulis di atas batu tulis. Kita juga dulu, saya dulu waktu SD pakai batu tulis loh. Ya. Nah, kita lihat peristiwa yang kedua dalam Lukas 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-31. Dicatat bahwa Allah berfirman, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang engkau akan pakai. Karena hidup ini lebih dari sekedar makanan dan pakaian." Kata-kata penyemangat ini tidak hanya mengkonfirmasi Kejadian 9 ayat 18 sampai dengan ayat 8 sampai dengan 17, tetapi juga memegang janji bahwa Allah akan selalu mengasihani dan melindungi kita manusia. Janji Tuhan Yesus itu juga berlaku untuk mereka yang saat ini sedang mengalami kesusahan dan rasa tidak aman. Apalagi dengan COVID, semua tidak aman. Mau keluar rumah takut, tinggal di rumah pun takut, kalau orang datang gimana? Jangan bimbang atau takut untuk menyampaikan kekhawatiran saudara kepada Allah. Tuhan akan menuntun saudara dan saya di jalannya dan menemukan solusinya atau jalan keluarnya. Peristiwa yang ketiga dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Allah berbicara tentang kabar baik, tentang kehidupan setelah kematian. Untuk penderitaan apapun yang kita alami di dunia ini, itu tidak signifikan dibandingkan dengan kemuliaan yang indah yang Tuhan akan tunjukkan kepada setiap kita. Jelas bagi kita bahwa semua penderitaan manusia zaman ini, seperti sakit penyakit, kesengsaraan, kekecewaan, kemiskinan, penganiayaan, kesedihan, dan kesusahan dalam berbagai bentuknya adalah tidak berarti jika dibandingkan dengan berkat, hak istimewa, dan kemuliaan yang akan Allah anugerahkan bagi setiap kita. Akan ada langit baru dan bumi yang baru. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan yang cukup bagi bahwa Dia akan mengasihani mereka yang percaya kepada Allah. Tadi dalam nats pembimbing kita kan, siapa percaya, siapa tidak percaya ada risikonya. Nah, perlindungan Allah atas manusia dapat kita lihat dari 5 hal indah berikut ini. Hal indah yang pertama, perlindungan Allah tergantung pada perjanjian Allah dan manusia. Kita lihat di kalangan masyarakat, suatu perjanjian disetujui oleh dua pihak. Jika pihak yang satu membatalkannya, maka pihak yang lain tidak terikat lagi dengan perjanjian yang dibuat. Tetapi beda dengan Allah. Allah berjanji bagi umatnya melalui Nabi Musa. Perjanjian pemeliharaan Allah bagi umatnya tetap berlaku hingga saat ini. Dan Allah tidak akan membatalkannya. Memang dalam Alkitab tercatat bahwa ada kelaparan, ada bencana banjir, ada gempa bumi,
tetapi kita telah memiliki janji Allah yang sungguh ajaib, bahwa sampai Kristus akan kembali ke bumi, kita hidup di bawah perlindungan Allah Bapa. Kita dapat membandingkannya dengan Matius 24 ayat yang ke-7. Hal indah yang kedua, perlindungan Allah tergantung pada hubungan antara Allah dan manusia. Orang Kristen selalu menghadapi banyak pencobaan. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara tidak ada cobaan? Saya aja mengalami cobaan yang luar biasa. Tahun 13, tahun 14. Nah, hal ini tergantung pada kuasa Allah dan hubungan kita dengan Allah. Dalam Ulangan 33 ayat yang ke-27 dikatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Dengan kata lain, Allah melindungi kita bukan dengan cara menghindari segala macam pencobaan. Sekali lagi saya ulangi, Allah melindungi kita dengan cara bukan menghindarkan kita dari pencobaan, tetapi Allah berjanji untuk menolong kita mengatasi pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berkata, dalam lembah-lembah bayang maut, kita merasakan kehadiran serta perlindungan Allah. Mazmur 23 ayat 4. Tuhan akan selalu turun tangan saat waktunya tiba atau kairos. Ini juga dapat dibaca dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Nah, hal indah yang ketiga, perlindungan Allah adalah fakta atau kenyataan di dalam kehidupan Kristiani. Sering kita katakan atau kita mengeluh, Allah tidak mendengar doa kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang kalau berdoa, aku berdoa Tuhan saya tolong kok, ngapain? Ada enggak? Ada kan? Gitu. Tapi ada banyak di antara kita yang punya pengalaman pribadi dalam hal perlindungan Allah. Seperti selama sakit, saya sudah alami. Di masa perang, saya tidak mengalami masa perang. Waktu sedih, tentu semua orang sedih. Atau menghadapi frustrasi, apalagi zaman sekarang ini. Banyak orang yang frustrasi. Tuhan selalu mendukung kami dan juga memberi solusi yang tepat. Tuhan dahulu, Tuhan sekarang tetap ada, dan Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar pada waktu Tuhan. Hal indah yang keempat, perlindungan Allah menolong dalam pertumbuhan iman. Jadi kalau kita dapat problem demi problem, itu supaya kita bertingkat dalam iman percaya kita. Nah, kehendak Allah agar kita bertumbuh dalam cara berpikir kita, dalam tindakan kita, menurut teladan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dan cara bagaimana kita dapat mencapai level tersebut? Bertumbuh dalam iman adalah juga pengalaman pribadi. Kalau kita tidak punya pengalaman, bagaimana kita mau beriman? Ya, nah contoh, kembali saya berikan contoh. Pertumbuhan iman terjadi pada waktu kesakitan atau penderitaan lain seperti pertama dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Bacaan kita perihal Allah melindungi manusia dari bahaya alam. Contoh yang kedua dalam Lukas 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31. Di mana Allah menyelamatkan manusia dari ketakutan dan yang mencekam. Dan yang ketiga,
Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Allah memberikan manusia pengharapan baru di tengah-tengah kepiluan dan penderitaan. Nah, fakta bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihinya. Roma 8 ayat 31. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah sudah diperbaharui melalui putranya Yesus Kristus. Allah mengendalikan segala sesuatu, maka kita tidak perlu rasa takut, kita tidak perlu khawatir, karena di tengah-tengah kesukaran dan problema hidup kita masing-masing, kita akan bertumbuh menjadi dewasa dalam pelayanan yang efektif, karena Allah mengetahui segalanya di bawah kendali Allah sendiri. Jadi tidak usah takut. Saya lihat banyak orang tuh kalau mau diminta untuk jadi majelis, kalau mau diminta untuk jadi badan pengurus, baku tola luar biasa. Padahal kalau kita mau menyerahkan diri, dengan sendirinya Allah akan turun tangan. Memang tetap problema ada, tapi jangan, aku baru jadi majelis sudah dapat ini. Itu ada tujuan semua, supaya kita tetap melayani dengan setia. Nah, ada banyak orang percaya masa kini yang terjebak dalam atmosfer ketakutan, atmosfer kecemasan, karena tugasnya tidak selesai. Rencana hidupnya buyar, rencana hidupnya berantakan. Saya lihat ada banyak yang kalau jadi majelis belum waktu habis minta turun. Hati-hati ya. Saya tidak menakutkan, tapi saya hanya ingatkan. Kalau saudara bilang ya di hadapan Allah dan disaksikan oleh manusia, oleh jemaat Tuhan, berarti saudara harus menyelesaikan dari awal sampai periodenya selesai. Itu saja yang saya mau ingatkan. Takut karena diberhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Jemaat kekasih Tuhan, di hari Minggu kedua dalam tahun yang baru, tahun 2021, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdiam diri sejenak. Bukan saja bersyukur kepada Allah, tetapi secara kritis melihat ke belakang apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Teristimewa kita merenungkan kembali tahun yang lalu, tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Masa-masa sukar, tetap terbukti perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Serta melihat ke depan secara optimis dan sungguh-sungguh yakin bahwa perlindungan Allah atas kita akan tetap berlangsung. Karena bersama Allah dan bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil. Apabila saudara kembali ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, renungkanlah firman Tuhan ini, baik di dalam kesibukan Bapak Ibu Saudara maupun dalam saat-saat teduh saudara. Dan ingatlah bahwa perlindungan Allah bukan suatu fantasi, tetapi perlindungan Allah kemarin, hari ini, dan besok adalah realitas. Amin. Baik, jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita, boleh dalam hati sendiri, untuk kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa dan kita sama-sama akhiri dengan doa Bapa kami, boleh juga dalam hati ya. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, bahwa perlindungan Tuhan dalam kehidupan manusia sekarang, hari ini dan esok adalah realitas. Itulah sebabnya kami tidak perlu takut atas perlindungan Tuhan bagi setiap kita yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan memelihara kami sepanjang tahun 2020, kita juga mengharapkan perlindungan yang sama bagi setiap kami di sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Walaupun penuh dengan rahasia, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan memegang hari esok setiap kami. Kami berdoa untuk negara dan bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Teristimewa para pemimpin bangsa yang telah Tuhan tunjuk. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik dalam pandangan Allah, dan anak-anak Allah yang Engkau tempatkan dalam pemerintahan, pakailah mereka menjadi alat untuk kesaksian nama-Mu saja. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan juga Perki di negeri Belanda. Biarlah menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. Semua badan pengurus, semua badan majelis, jadikan mereka pelayan-pelayan yang berhati hamba, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kami teringat akan para janda, anak-anak yatim piatu, orang susah, mereka yang menderita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka teristimewa di masa sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Kasihanilah mereka, ya Allah, dan tolong serta mampukan mereka mengatasi kesulitan hidup mereka. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan ataupun membiarkan mereka. Kami tetap bersyukur dan kami berdoa, berilah kekuatan-Mu dalam menghadapi situasi dunia saat ini, ya Allah. Pergumulan dunia yang ada akhir-akhir ini membuat setiap umat-Mu kehilangan arah atau tujuan hidup kami masing-masing. Kami percaya, ya Allah, bahwa Engkau lebih besar dari segala masalah yang terjadi di dunia ini yang kami hadapi. Kiranya atas kehendak-Mu, kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu, Bapa lalukan virus-virus yang merajalela sepanjang tahun yang lalu dan sampai sekarang ini. Kami beriman kiranya Bapa di dalam Yesus Kristus akan memusnahkan segala virus-virus yang merajalela. Kami juga mendoakan semua jemaat-Mu di seluruh dunia yang mengalami kehilangan di tahun 2020. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, teristimewa yang berada jauh satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan melindungi setiap mereka. Kuatkan mereka yang menghadapi rasa kehilangan dengan mengimani bahwa mereka telah bersama-sama Tuhan di Taman Firdaus. Juga kami
Kami berdoa buat mereka yang kehilangan materi, kehilangan pekerjaan, usaha yang harus ditutup karena pengaruh dari COVID-19 yang melanda dunia, juga hal-hal yang lain dan sebagainya. Ajari kami untuk selalu bersukacita dengan apa yang kami miliki dan setiap keadaan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan selalu punya rencana yang terindah bagi setiap kami. Kami juga berdoa secara khusus bagi Perki Negeri Belanda, BPPNB yang dipimpin oleh Bapak Norman Aipassa, juga BPPS. Tuhan tolong setiap pengurus Perki setempat, Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Voorburg, Zwolle, dan Den Haag in oprichting dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pikiran, dan teristimewa kesehatan yang sehat dalam memimpin Perki di negeri Belanda. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama sebagai pendeta Perki di Belanda. Tuhan pakai senantiasa hamba-Mu bersama suami, Bung Jack, dan kedua anak, Barwana dan Sakari. Biarlah Ibu Ida tetap setia melayani-Mu, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang datang silih berganti. Tutup bungkus hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, ya Allah. Janganlah kiranya Tuhan melupakan orang-orang percaya yang dianiaya di seluruh dunia. Dunia ini tidak mengenal Engkau, tapi Tuhan mengenal mereka. Kuatkan mereka supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman kepada-Mu, ya Allah. Kami juga berdoa buat yang sakit, yang berduka, yang bergumul, dan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Moses Tahitu, yang sementara bergumul melawan sakit penyakit yang dideritanya dan kini terbaring di rumah sakit Arnhem. Sudilah kiranya Bapa melawat hamba-Mu dan jamalah dengan kedua tangan-Mu yang berlubang paku dari ujung rambut sampai di telapak kaki, teristimewa organ tubuh yang terserang virus yang sementara merajalela. Bapa, Engkau lebih besar dari penyakit yang hamba-Mu derita. Kiranya sembuhkanlah hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur untuk setiap mereka yang menghadapi segala jenis sakit penyakit. Tuhan Yesus, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus, dan bilur-bilur yang Tuhan Yesus derita menyembuhkan dan memulihkan kita dari segala sakit penyakit kita. Juga Tuhan kita berdoa untuk Bapak, untuk Steve de Vreites, Makayo Titalei, Roy Vogel, Bapak Wil Mostad, Ibu Ade Marpau, Bapak Rudi Watimena, Ibu Siska Latumahina, Ibu Wiwi Lim, dan juga Nona Mai Timur. Tuhan, syukur bagi-Mu untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun secara pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan mereka. Khususnya bagi Bapak Norman Aipassa, Samantha Klein, Daniel Irawan. Tuhan berkati mereka dalam usia mereka yang baru, dan biarlah setiap pertambahan usia mereka menjadi dewasa dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan jemaat yang akan dibawakan dan akan mereka bawakan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur mereka atas kasih Tuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan, daripada mula jemaat-Mu dan dunia ini menerima kehidupan. Terimalah tanda syukur jemaat atas segala kasih karunia dan berkat-Mu ya Bapa, yang telah Bapa limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kiranya tanda syukur ini dapat dimanfaatkan bagi pekerjaan-Mu,
bagi manusia dan juga bagi dunia ini. Dan ajarilah kami selalu untuk mempersembahkan baik hidup maupun pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan benar, demi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya, biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu demi Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya untuk memberi persembahan. Ayat Alkitab untuk persembahan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan yang sudah disiapkan dan sudah didoakan oleh Ibu Sani barusan dapat diberikan nanti di kantong kolekte menuju pintu keluar. Bagi jemaat yang di rumah dapat memberikan melalui perki-perki setempat. Kita bersama-sama mendoakan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Terima kasih, Tuhan berkati. Jemaat yang Kristus kasihi, kita bersyukur telah beribadah secara online pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat bagi kita sekalian. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup kita dari Kidung Jemaat 287B. Cukup, hai hatimu lutan, nada segala karya Tuhan, dan utamu anugerah dan berkat yang tak tergilabur, sekuat dan tetap. Arahkan hati dan pikiran saudara, dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Kiranya Tritunggal Allah, Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai jemaat di dalam pergumulan hidup di minggu yang baru. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati kita sekalian. Warta Jemaat Minggu 10 Januari 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Akihari Tehu Puring yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada hari Minggu 17 Januari 2021 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Ibadah ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan linknya dapat Anda menghubungi Badan Pengurus. Kolekte persembahan dapat Anda kirim kepada perki-perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada pagi hari ini akan diberikan kepada Bapak Norman Aipasa dan Ibu Tini Simatupang. Sekian warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.